Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini anak-anak selalu diberikan kesehatan, tetap semangat. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini kita belajar masih di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, Bapak di sini akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pola lantai tari. Yang kedua, dengan membaca siswa mampu mengidentifikasi teks tentang sejarah Bandung Lautan Api. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktikkan kehidupan bermasyarakat dengan baik. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran 5, yaitu pola lantai tari piring. Pola lantai tari piring berupa garis lengkung ini berhubungan dengan unsur magis atau keagamaan dan banyak digunakan pada tari tradisional. Pola lantai garis lengkung bisa membentuk lingkaran, angka 8, lengkung seperti busur yang menghadap ke depan dan belakang, dan lengkung ular. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Menurut legenda, tari ini awalnya merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Jadi, tari piring ini merupakan tarian tradisional yang berasal dari Solok, Sumatera Barat. Itu merupakan makna dari tarian piring itu merupakan rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan hasil panen yang sangat melimpah ruah. Nah, pada saat itulah masyarakat Solok atau Sumatera Barat itu melakukan tarian-tarian piring, yaitu untuk melakukan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar tentang materi pola lantai, di bawah ini ada 4 gambar. Nanti anak-anak silahkan dicari dan ditulis di rumah. Gambar 1 itu pola lantainya apa, gambar 2 itu pola lantainya apa, gambar 3 itu pola lantainya apa, dan gambar 4 itu pola lantainya apa. Nanti anak-anak bisa ditulis di kertas atau di buku, nanti boleh dikirim, bisa melalui PA atau dikirim secara langsung ke sekolah ya. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya di sini Bapak akan membacakan sebuah teks. Anak-anak boleh melihat teks itu di buku LKS halaman 59. Bandung Lautan Api. Pada zaman perjuangan kemerdekaan, kota Bandung dianggap sebagai salah satu kota yang strategis dan karenanya banyak diincar oleh tentara penjajah untuk diduduki. Salah satu peristiwa yang besar adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa tersebut bermula pada tanggal 12 Oktober 1945, di mana pasukan Inggris, Brigade McDonald, dan tentara Belanda tiba di kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk diserahkan pada mereka. Selain melucuti senjata, mereka juga meminta untuk membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. Tidak lama kemudian, didapatkan informasi bahwa kedatangan sekutu memang berminat untuk menjadikan Bandung sebagai salah satu pusat militernya di Jawa Barat. Tindakan tersebut membuat pada tanggal 21 November 1945 Tentara Keamanan Rakyat atau TKR
dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. Hingga pada tanggal 24 November, Kolonel MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata. Bangsa Indonesia tetap bertahan dan mengibarkan ultimatum tersebut sehingga pada tanggal 25 November 1945 terjadi pertempuran di sejumlah daerah seperti Ciargelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, viaduk atau jembatan di atas jalan, dan balai kereta api. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas. Di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa. Tentara sekutu di bawah komando Kolonel MacDonald mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dengan keras oleh TRI. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946 pada pukul 21.00, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian, yakni di Banjai, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari 24 Maret 1946. Terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam. Nah, dari cerita Bandung Lautan Api bahwa rakyat Indonesia terutama di kota Bandung itu mengusir bangsa Inggris dan Belanda supaya apa? Membakar semua rumah yang ada di Bandung itu supaya apa? Supaya tentara Inggris dan Belanda itu tidak membuat markas, ya, buat markas di Jawa Barat. Kalau sampai itu terjadi itu bisa untuk kesenangan sekutu itu, seperti halnya kesenangan bagi penjajah seperti halnya Inggris dan Belanda. Kalau dia memang benar-benar sampai bisa mendirikan markas besar di Jawa Barat. Nah, maka dari itu rakyat Jawa Barat itu memiliki inisiatif membakar rumah-rumah yang ada di kota-kota besar di Jawa Barat. Sehingga pada saat dibakar, pada saat itu dilakukan oleh 200.000 orang yang melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah yang ada di Bandung. Sehingga pada saat dibakar, pada saat itulah masyarakat Bandung pergi ke pegunungan di Bandung Selatan, bagian Bandung Selatan. Nah, itu jadi kisah dari Bandung Lautan Api seperti ini. Jadi masyarakat tuh tidak mau, intinya masyarakat tidak mau kalau bangsa Inggris atau Belanda itu menjajah terus di Indonesia, terutama di kota Bandung atau di Jawa Barat. Itu anak-anak nanti bisa dibaca lagi ya, dibaca dan dipahami sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, khususnya di kota Bandung ini. Untuk materi selanjutnya yaitu perubahan wujud menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Berikut contoh peristiwa menguap. Yang pertama, bensin atau spiritus dan solar yang dibiarkan dalam keadaan udara terbuka lama-kelamaan akan habis karena menguap menjadi gas. Yang kedua, minyak kayu putih dalam botol yang dibiarkan terbuka lama-kelamaan akan berkurang volumenya karena menguap. Yang ketiga, minyak wangi yang disemprotkan ke pakaian lama-kelamaan baunya tidak harum lagi sebab minyak wangi dapat menguap. Yang keempat, pembuatan batu bata. Batu bata dijemur sehingga batu kering karena air dalam bata mengalami penguapan. Yang kelima, pembuatan garam dengan cara menguapkan air laut sehingga menghasilkan endapan garam. Dan yang terakhir, yang keenam, baju basah yang dijemur lama-kelamaan menjadi kering karena air dalam baju telah menguap. Nah, ini merupakan contoh dari peristiwa menguap. Anak-anak boleh dipelajari lagi di rumah, dipahami apa sih contoh dari peristiwa menguap itu.
Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu pembelajaran 6 konferensi meja bundar. Pada tanggal Di sini 23 Bapak akan Agustus membacakan sampai 2 teks tentang November konferensi meja bundar. Tolong anak-anak 1945 diperhatikan. diadakanlah konferensi Salah meja satu bundar di pernyataan Jakarta, Rem Royen Belanda. adalah segera Sebagai diadakan ketua konferensi KMB meja adalah bundar atau Perdana KMB. Menteri Belanda Sebelum Willem dilaksanakan Drees. KMB, diadakan Delegasi RI konferensi dipimpin oleh Dr. Andes inter-Indonesia Muhammad Hatta, antara BFO wakil-wakil di bawah Republik pimpinan Indonesia dengan Sultan Hamid BFO. II dari Pontianak, Vijen Coms dan World delegasi Belanda Federal dipimpin Overlay Van atau Marseillen, Pertemuan sedangkan Permusyawaratan dari Federal. UNCI sebagai Konferensi ini mediator dipimpin berlangsung oleh 2 kali, yakni tanggal Christeli. 19 sampai Tujuan 22 dari KMB Juli adalah untuk menyelesaikan 1949 sengketa di Indonesia dan Yogyakarta, Belanda dan pada seadil dan tanggal secepat mungkin. 31 Juli sampai 2 Agustus Isi konferensi 1949 meja di bundar Jakarta. pada tanggal 2 November Salah satu keputusan penting 1949 dalam konferensi berhasil ini ialah ditandatangani bahwa persetujuan BFO KMB. menyokong Isi tuntutan dari Republik persetujuan Indonesia KMB adalah atas sebagai berikut. penyerahan kedaulatan Yang tanpa pertama, ikatan-ikatan Belanda mengakui politik kedaulatan ataupun kepada Republik ekonomi. Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda. Keempat, segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Dan yang kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS atau APRIS dengan TNI sebagai intinya. Dampak konferensi meja bundar. Dari hasil KMB ini dinyatakan bahwa pada akhir bulan Desember 1949 Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Desember 1949 diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M. C.A. Sassen, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tertinggi Mahkota AHJ Taufik menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini, maka Indonesia berubah bentuk, negaranya berubah menjadi negara serikat, yakni Republik Indonesia Serikat atau disebut RIS. Arti penting persatuan dalam keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang majmuk, dan arti penting persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia adalah mewujudkan kehidupan masyarakat serasi, seimbang, dan selaras karena satu bangsa dalam keberagaman. Mengapa Indonesia disebut bangsa yang majemuk? Karena semua masyarakat Indonesia tidak hanya hadir dari satu bahasa, satu bangsa, satu ras, dan lainnya. Karena masyarakat yang ada di Indonesia terdiri dari keragaman budaya, bahasa, ras, suku, agama, dan yang lainnya yang menjadi satu bangsa. Nah, ini merupakan salah satu arti dari persatuan dalam keberagaman. Di Indonesia bukan hanya ada suku satu saja, tetapi banyak suku, agama, ras, budaya, dan yang lainnya. Anak perlu diketahui, Indonesia dalam satu bangsa yang terdiri dari keberagaman adalah keistimewaan yang benar-benar nyata. Itulah mengapa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang dari perbedaan. Makna yang terkandung seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah perbedaan yang tetap satu bangsa dan satu tujuan. Walaupun kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, apakah kamu sering mendengar istilah tersebut? Ya, itu adalah persatuan yang dari A sampai Z, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki banyak budaya, bahasa, ras, agama, dan yang lainnya. Indonesia juga terdiri dari ribuan pulau yang ada di negara kita.
Namun meski banyak perbedaan, kita tidak boleh ada perpecahan karena kembali lagi ke dalam Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada lambang Garuda Pancasila. Nah, kita sebagai manusia yang memiliki toleransi yang tinggi, pluralisme, kita harus saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh membeda-bedakan. Jangan menganggap dirinya paling benar. Jangan menganggap diri kita paling benar. Menganggap orang lain itu tidak baik. Nah, itu jangan seperti itu. Arti penting persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah apa yang seharusnya kita lakukan, yakni mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang bersatu. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersatu. Jangan mentang-mentang kita berbeda, kita tidak mau bersatu. Nah, itu adalah pandangan yang salah. Walaupun kita berbeda, apapun itu, baik berbeda dari suku, agama, ras, dan budaya, kita harus tetap bersatu. Supaya apa? Kita tidak mudah tergoyahkan oleh pihak-pihak yang lain. Di sini kita akan melihat betapa indahnya negara Indonesia. Maka dari itu, untuk mewujudkan kehidupan yang nyata, kita harus benar-benar sebangsa dan setanah air. Nah, kita harus benar-benar memperjuangkan sama-sama supaya tanah air kita itu terjaga dengan baik. Pergaulan antar warga masyarakat terjalin akrab. Nah, ini kita sama-sama masyarakat di lingkungan masyarakat, kita harus akrab, kita harus baik. Kalau kita ada bertemu sama masyarakat di sekitar kita, di lingkungan kita, kita harus menyapa kalau kita kenal. Kalau tidak kenal pun kita juga harus menyapa, menghormati satu sama lain. Jangan bilang kita pas mentang-mentang kita kaya misalkan. Kita sombong dengan orang yang miskin. Kita nggak mau bertanya sama orang miskin. Apalagi kita nggak mau bertanya sama beda agama. Itu adalah pandangan yang tidak benar. Jadi kita apapun itu perbedaan harus kita hormati, harus kita hargai. Ya. Setiap ada perselisihan segera dapat diatasi. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu masalah di lingkungan kita harus benar-benar dimusyawarahkan. Ya, jangan sampai kita ambil hakim sendiri, kita memvonis sendiri, nggak boleh. Kita harus cari solusinya, kita musyawarahkan bagaimana yang baiknya, kita harus pecahkan masalah itu. Jangan asal ambil tindakan yang sendiri-sendiri tanpa ada pertimbangan. Maka dari itu kita harus dimusyawarahkan. Nah, itu yang terpenting. Pekerjaan berat dapat diselesaikan dengan cepat. Misalkan gini, kalau kita di dalam lingkungan masyarakat, kalau di lingkungan sekolah, kalau mengerjakan sesuatu, kalau pekerjaan banyak atau berat itu cepat selesai kalau kita melakukan pekerjaan bersama-sama. Terkecuali kalau kita melakukan sendiri, pasti akan butuh waktu yang lama, proses yang lama. Kehidupan di masyarakat serasi, tentram, dan damai. Kalau misalkan kita hidup di masyarakat selalu saling menghormati satu sama lain, menghargai, pasti akan hidup serasi, tentram, dan damai. Tidak ada masalah, tidak ada perpecahan. Maka dari itu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua dan semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengerti. Tapi kalau misalkan anak-anak kurang paham, ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan secara langsung melalui telepon atau via WA ya, silakan. Bapak akan selalu terbuka kalau misalkan anak-anak mau bertanya. Seperti biasa, di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran. Di sini ada 5 soal, silakan kerjakan, salin di buku tulis, lalu dikerjakan. Setelah selesai, boleh dikirim melalui via WA atau dikirim langsung ke sekolah saja. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan dapat nilai bagus. Semangat, semangat, semangat.